Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian-kejadian yang berlangsung di Palestina hingga saat ini, lebih tepatnya kita spesifikkan di Gaza dan juga sekarang sudah mulai merembet ke tepi barat, yang sungguh sampai saat ini kita tidak bisa memahami dengan nalar kemanusiaan yang sehat. Nah ini ya, nalar kemanusiaan yang sehat. Bagaimana ketika akses-akses yang paling vital dan paling pokok, baik itu yang sifatnya terkait dengan pengairan, air misalnya, kesehatan, obat-obatan misalnya, ya, dan juga makanan, hal-hal pokok yang dibutuhkan oleh manusia, kemudian itu semua tidak bisa diakses dengan baik, lebih tepatnya di blokade, dan orang-orang yang berjumlah jutaan itu ya menjadi korban dari kalangan-kalangan yang sesungguhnya kita bisa rasakan dengan nilai kemanusiaan kita tidak layak dan tidak pantas mereka mengalami hal yang demikian, baik itu khususnya bayi-bayi, anak-anak, ya, ataupun juga perempuan-perempuan yang memang yang paling miris adalah itu terjadi di tempat-tempat spiritual, ya, baik itu masjid, kemudian kita juga dengar kemarin gereja, ya, dan juga rumah sakit, hal-hal yang seharusnya mengguncang sisi kemanusiaan dari masyarakat global, masyarakat dunia ini. Namun yang kita dapati responnya sangat mengecewakan dan sangat membingungkan, ya, bila dikomparasikan atau bila kita bandingkan dengan hal-hal serupa di bawah itu. Jadi kalau ada pengeboman ke tempat ibadah, ke rumah sakit, kan? Nah, dan kita lihat skala di bawah itu, yang rumah sakitnya tidak dibom, yang tempat ibadahnya tidak dibom, tapi terdapat satu kejadian yang mirip-mirip lah, baik itu pertikaian ataupun juga serangan dan sebagainya, betapa cepat responnya, baik itu negara-negara di barat khususnya, ya, di Amerika ataupun Eropa, dan juga negara di dunia pada umumnya. Tapi kasus Palestina ini memberikan kesan mendalam kepada kita bahwa rasa kemanusiaan di muka bumi saat ini tidak baik-baik saja. Ya, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah terputar baliknya informasi-informasi sehingga hoax banyak beredar, sejarah banyak tertukar, ya, bagaimana kita ditampilkan pada saat ini dan kita menyaksikan banyak sekali sumber-sumber informasi yang sampai kepada kita itu yang telah berbelok cukup jauh, ya, bahkan saking jauhnya berputar-putar dulu deh baik itu di aspek sejarah, ya kan, kok bisa banyak ditukar-tukar, kemudian juga penalaran yang tidak pada tempatnya, ya, argumentasi yang sangat lemah, ya, bahkan saking lemahnya tidak berdasar, ya, klaim yang ditampilkan baik itu mengambil narasi dari kitab suci ataupun yang lainnya yang saat didudukkan dengan penalaran akal yang sehat saja, ya, belum menggunakan sisi spiritualitas yang benar, itu sudah tidak dapat diterima, ya, yang tentu bisa dibuktikan dengan perjalanan sejarah atau aspek-aspek yang lainnya. Dan kita akan tarik ke skala lokal dulu, teman-teman sekalian. Beberapa perbincangan-perbincangan yang ada saat ini senantiasa ada juga arah yang menyoal tentang mengapa memberikan perhatian yang begitu luas, ya, pada aspek-aspek yang jaraknya terlampau jauh dari Indonesia. Kita tarik ke skala lokal dulu di Indonesia. Kita orang Indonesia, banyak juga berbagai macam persoalan yang membutuhkan perhatian di Indonesia ini, tapi energi kita kenapa terlampau jauh sampai memperhatikan hal yang terjadi di luar wilayah Indonesia, tepatnya di Palestina. Ini kan jarak yang cukup jauh, ya, dan komparasi yang disampaikan juga cukup menarik, tapi juga dalam aspek lain cukup lemah dari sisi argumentatif, ya, dari sisi argumentasinya. Kenapa tidak konsentrasi misalnya ke Rempang saja? Kenapa tidak ke kota-kota atau tempat-tempat lain saja? Kan kenapa harus kemudian energi sampai ke Palestina dan sebagainya? Ya, pertanyaan serupa juga menjadi menarik ketika digunakan nalar yang serupa, logika yang serupa, ya, kenapa pemerintah harus repot-repot terlibat memediasi Rusia dan Ukraina, kemudian mengirimkan Menhan terlibat menjadi penengah, ya, kenapa tidak mengirimkan untuk terlibat sebagai penengah dan menyelesaikan dengan persoalan di Papua misalnya, ya kan, atau persoalan konflik di tempat-tempat lain daripada alih-alih keluar, kan di sini masih banyak masalah. Hal yang serupa, mengapa kita kirimkan pasukan perdamaian sampai ke Afrika, sampai keluar? Ya, kenapa nggak di sini saja? Kan di sini banyak masalah juga gitu. Nah, jadi ini sesungguhnya argumentasi-argumentasi yang lebih kepada sentimen, bukan argumen, gitu ya.
Jadi dan dasarnya tentu saja tidak bisa kita salahkan begitu saja, tapi kita ambil sisi positifnya untuk melatih kita bagaimana berpikir dengan jernih, dengan baik, dengan benar, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita memfungsikan diri kita dari 3 aspek utama. Ya, 3 ini adalah kewajiban kita sesungguhnya. Ya, yang pertama adalah sebagai warga masyarakat dunia. Ya, sebagai warga dunia, dimanapun kita berada, apalagi aksesnya sekarang sudah mudah untuk dilihat, disaksikan, didapati, kejadian berlangsung, seketika itu bisa kita klik, ya, kita dapat. Mau nggak mau, ya yang paling menarik itu begini, memberikan sebuah argumen dengan sentimen yang sangat tinggi, ya mencegah orang berbicara atau berkontribusi atau bergerak misalnya untuk dunia luar, taruhlah Palestina, tapi saat yang bersamaan podcastnya, dialognya juga membahas Palestina. Ini kan tidak konsisten dari segi logika, gitu kan? Yang dibahasnya adalah luar. Bahkan yang paling menarik juga, kadang-kadang saya perhatikan ada podcast-podcast tertentu yang kalau terjadi beberapa kejadian di luar, misalnya perang Ukraina dengan Rusia, kemudian NATO ini itu atau pergerakan di luar, itu justru menjadi 75% pembahasannya. Tapi ketika membahas tentang Palestina menjadi bergeser. Kenapa digeserkan sentimennya kepada warga lokal atau misalnya nasional di Indonesia untuk lebih concern ke dalam, sementara podcastnya sendiri membahas persoalan luar negeri. Ya, misal ya, baik itu podcast atau perbincangan yang lain. Jadi kita ingin tarik dulu pada argumen yang tepat. Satu, sebagai warga dunia yang saat ini setiap waktu kita bisa akses semua kejadian. Ya tentu, kita bahkan di undang-undang kita. Nah ini poinnya. Di undang-undang kita, bahkan kita itu diajak untuk bisa berpikir global. Untuk menjadi bagian aktif dari warga dunia, khususnya terkait agen-agen perdamaian yang menebarkan kebaikan-kebaikan, anti penjajahan, anti kekerasan, dan sebagainya. Karena itulah kemudian dalam amanat Undang-Undang Dasar kita, ya, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sampai sini saja, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa undang-undang kita sudah mendorong setiap warga negara Indonesia untuk berpikir global. Berpikir mendunia, betapa hebatnya para orang tua kita memberikan dasar-dasar, pondasi-pondasi berbangsa, bernegara yang mengajak semua lapis masyarakatnya, warga negaranya, bukan hanya memajukan bangsanya, tapi bagaimana mengkreasikan kemajuan ini untuk menginspirasi dunia dan menjadi sentral teladan bagi semua kegiatan berkemanusiaan di muka bumi ini. Jadi kalau kita kemudian saat ini membahas tentang Palestina, spesifik misalnya, ya baik itu situasi di Gaza ataupun juga situasi yang berkembang di tepi barat misalnya dan dalam konteks kekinian, ya maka ini kita bisa katakan satu respon positif yang memang otomatis akan muncul sebagai bagian dari warga dunia, mau nggak mau kita komentarin, gitu kan. Dan yang kedua adalah yang paling penting, ya amanat undang-undang kita yang menyampaikan bahwa ya tetap posisi Indonesia dalam hal ini adalah anti penjajahan. Posisi Indonesia dalam hal ini adalah mensupport kemerdekaan bagi siapapun di tempat manapun yang terjajah. Ya, baik itu di Palestina atau tempat manapun. Dan menariknya, secara historis, ya Palestina ini kan punya hubungan yang sangat kuat ya dengan Indonesia. Saya katakan Indonesia setelah kita memproklamirkan kemerdekaan, saya katakan di antara yang pertama kali mengakui bahkan menyebarluaskan pengakuan ini, bahkan dilakukan di satu radio di Jerman itu, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, seperti sering saya katakan namanya, itu kan adalah mufti Yerusalem di Palestina. Ya kalau kita tarik lagi ke masa-masa perjuangan saat wilayah Palestina masih di bawah Turki Ottoman, kita juga ketahui bahwa bagaimana hubungan-hubungan Turki Ottoman pada saat dengan pejuang-pejuang yang baik itu ada di Aceh sampai dengan ke Jogja dan lapis-lapis bagian dari Nusantara yang sedang berjuang untuk melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia.